Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birillahi ta'ala wa lighufrani dhunubina. Al-Fatihah. Hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Ila hadatin Al-Alim Ar-Rabbani Al-Qutbus Madani Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asfarihi fid dharaini amin. Soal kam itu ada berapa? Syurutu syahidaini, adapun syarat-syaratnya dua saksi. Jawab, syurutuhuma, adapun syarat-syaratnya syahidain itu kasyurutil waliyi, seperti syarat-syaratnya wali. Illa annahu, kecuali bahwasanya syurutus syahidain atau kecuali bahwasanya hal ini gitu bisa. Itu yushtarotu, disyaratkan apa ayyakuna, ada siapa syahidain itu sami'aini, dua orang yang mendengar atau yang dapat mendengar. Basyiraini, dan juga dua orang yang dapat melihat. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan fil wali, di dalam wali, apa ayyakuna, ada siapa wali itu sami'an,
orang yang mendengar. Basiron, dan orang yang melihat atau dapat melihat. Fayajuzu, maka boleh apa ayyakuna, ada siapa wali itu a'ma, orang yang buta. Wa asyamma, dan orang yang tuli. Jadi syaratnya syahidain atau dua saksi itu seperti syaratnya wali. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau syaratnya wali itu tidak mensyaratkan harus dapat mendengar atau dapat melihat. Tapi kalau misalnya syahidain itu disyaratkan harus orang yang bisa mendengar dan orang yang bisa melihat. Maka boleh kalau misalkan walinya itu misalkan dalam keadaan buta, itu masih boleh jadi wali. Atau dalam keadaan tuli. Itu ya. Terus tambihun. Adapun inilah peringatan yushtarotu, disyaratkan likullin, bagi setiap syahiden wal wali apa ayyakuna, ada siapa kullun, maksudnya kullun kullu wahid minasyahidan wal wali. Jadi diringkas aja, ayyakuna, ada siapa kullun itu natikon, dapat berbicara. Wa ayyakuna, dan ada siapa kullun itu hurron, orang yang merdeka. Terus ada keterangan tambahannya, disyaratkan bagi masing-masing baik saksi maupun wali itu syaratnya natik, dia bisa berbicara dan merdeka, ya. Tapi ini sebenarnya ada khilaful ulama, ada yang kalau wali nggak harus natik, yang penting dia bisa tersampaikan gitu maksudnya. Jadi bisa pakai bahasa isyarat atau bisa juga ditulis, itu cukup. Tapi ada juga yang berpendapat nggak harus natik gitu. Jadi boleh pilih yang mana yang yang lebih sreg gitu ya. Jadi kalau untuk wali, misalkan walinya bisu, gimana? Itu kalau misalnya mau ikut pendapat yang boleh, ya berarti boleh asalkan dia bisa pakai bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh saksi dan mempelai, atau dia cukup nulis gitu, itu udah cukup. Atau misalkan nggak pengen ribet, ya udah wakilkan aja, itu ya. Wakilkan ke ahli wilayah selanjutnya. Terus soal
Adapun apa? Itu asyighatu syighat. Jawab. Asyighatu adapun syighat itu hiya adapun syighat itu al-ijabu ijab, wal qabulu dan qabul. Fal ijabu maka adapun yang dinamakan ijab itu qaulul waliyi, ucapannya wali. Angkah tuka, pada ucapan angkah tuka ila akhirih. Angkah tuka menikahkan siapa? Saya padamu. Binti pada anak saya. Fulanata yaitu fulanah. Bimahri riyalaini dengan mahar 2 riyal. Bimahri riyalaini dengan mahar 2 riyal. Masalan, umpamanya. Jadi yang dimaksud ijab itu adalah perkataannya wali ketika mengakadkan itu ya. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak saya fulanah dengan mas kawin 2 riyal, itu misalkan gitu. Terus wal qabulu, adapun yang dinamakan qabul itu qauluz zauji, ucapannya suami atau mempelai pria. Qabiltu, pada ucapan qabiltu ila akhirih. Qabiltu menerima siapa saya. Nikahaha, pada nikahnya mar'ah atau zaujah. Mar'ah atau zaujah terserah. Pada nikahnya zaujah. Bil mahri dengan mahar al-madkuri yang telah disebutkan. Jadi yang dimaksud qabul itu adalah ucapannya mempelai pria. Ya, jadi saya menerima nikahnya siapa gitu misalnya, fulanah dengan mahar tersebut. Gitu ya. Terus kemudian soal, kam itu ada berapa? Syurutul ijabi, adapun syarat-syaratnya ijab. Jawab, syurutul ijabi, adapun syarat-syaratnya ijab itu itnani, ada 2. Apa itu? Ayakuna, yaitu ada apa ijab itu bilafzi inkahin, dengan lafaz inkah yang artinya menikah.
dari lafadz nakaha. Au tazwijin, atau dengan lafadz tazwij, artinya mengawinkan, dari lafadz zawaja. Wala yasihhu, dan tidak sah apa ijab bilafzi ibahatin, dengan lafadz ibahah, au bai'in, atau lafadz ba', au nahwihima, atau semisalnya ibahah wal ba'. Jadi syaratnya ijab itu tuh ada dua. Yang pertama dilafadzkan dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij, atau makna yang persis dengan itu, gitu ya. Menikah, kalau misalnya di Indonesia menikahkan, saya nikahkan, atau kalau tazwij itu saya kawinkan, gitu ya. Nah, dan tidak sah kalau pakai lafadz ibahah. Misal ibahah itu kan boleh, gitu ya. Misalkan contohnya lafadz ibahah, aku halalkan anakku untukmu, itu nggak boleh ya, karena nggak ada semakna dengan inkah atau tazwij. Atau lafadz ba', aku jual anakku padamu, itu tambah bahaya lagi. Au nahwihima, atau semisalnya, misalnya hibah, aku hibahkan anakku padamu, nggak bisa ya. Terus selanjutnya wa ayyakuna, dan ada apa ijab itu minal waliyi, dari wali, au wakilihi, atau orang yang mewakilkan wali. Wala yasihhu, dan tidak sah apa ijab min ghairihima, dari selain wali au wakilihi, rujuk ke sebelahnya. Jadi ijab itu hanya dikatakan atau hanya keluar dari wali atau wakilnya yang mewakilkan wali. Kalau misalnya keluar dari selain wali atau yang mewakili, maka itu tidak dinamakan ijab. Terus soal, kam itu ada berapa? Syurutul qabuli, adapun syarat-syaratnya qabul. Jawab, syurutul qabuli, adapun syarat-syaratnya qabul, itu arba'atun, ada 4. Apa itu? Ayyakuna, yaitu ada apa qabul, itu muttafiqon, cocok atau selaras. Kok bengong? Terus
bil ijabi dengan ijab. Jadi syaratnya qabul itu ada 4. Yang pertama adalah dia muttafiqan atau cocok dengan ijabnya. Jadi selaras atau semakna gitu ya. Falau qala, maka apabila berkata siapa al-waliyu wali, zawwajtuka, pada kalimat zawwajtuka ila akhirih, zawwajtuka, zawwaj, saya kawinkan padamu Hindan, pada Hindun. Faqala, maka berkata siapa az-zawju, suami atau mempelai pria, qabiltu, pada ucapan qabiltu ila akhirih, qabiltu, menerima siapa, saya, tazwija da'din, pada kawinnya da'din. Lam yashiha, maka tidak sah apa qabul. Jadi kan karena syaratnya tadi harus muttafiqon, antara qabul dengan ijab itu harus selaras, maka ketika kok misalkan si siapa namanya wali itu berkata saya kawinkan kamu dengan Hindun, terus kemudian si zauj itu menjawab saya terima nikahnya da'din, nah itu tidak saya. Tapi ada yang berpendapat kalau misalkan Hindun itu adalah da'din, itu nggak apa-apa. Maksudnya ketika Hindun itu mengarahnya itu ke da'din, maka itu nggak apa-apa. Gitu loh. Wa ayyakuna, dan ada siapa wa ayyakuna, dan ada apa qabul, itu muttasilan, bersambung, muttasilan bersambung, bil ijabi dengan ijab. Jadi muttasilan itu maksudnya tidak terputus dengan waktu yang lama. Nanti di bawahnya ada wa alla yahsula, wa alla yahsula, dan tidak hasil, wa alla yahsula, dan tidak hasil, bainahuma, di dalam antaranya ijab dan qabul, di dalam antaranya ijab dan qabul, apa faslun, pemisah, apa faslun, pemisah, tawilun, yang lama. Wa kalamun, dan pembicaraan atau kalam gitu aja kan udah paham ya. Ajnabiyun, yang lain. Jadi kalau misalkan udah berpisah dengan dipisah dengan kalam,
ngomong lain. Misalnya si wali udah ngomong gitu ya, zawajtuka Hindan gitu, terus si zauj masih bapak gimana kabarnya, sehat gitu, itu udah nggak mutasil ya. Atau misalkan faslun tawilun, dipisah dalam waktu yang lama. Nah, taraf lamanya itu kapan atau berapa? Taraf lamanya itu sesuai uruf atau adat. Jadi kok misalkan si wali udah bilang angkah tuka bla bla bla, terus si zauj loading, diem aja bengong sampai 2 jam misal. Nah itu kan kalau secara uruf udah kelamaan ya, udah kayak antara saksi sama yang hadir juga udah pengen pulang, maka itu sudah dianggap terputus atau tidak mutasil, jadi harus ulang lagi gitu. Tapi kalau misalkan cuma kayak diem sebentar, kayak nafas itu kan biasanya deg-degan gitu biasanya katanya. Kan saya juga belum pernah ya, gimana yang sudah pernah nggak notice deg-degan biasanya itu tuh pasti gugup. Jadi kayak ngambil nafas itu nggak termasuk dipisah, nggak termasuk faslun tawil. Atau misalkan tiba-tiba dia batuk atau bersin gitu, nggak termasuk. Terus wa ayakuna, dan ada apa qabul, wa ayakuna, dan ada apa qabul itu minaz zauji, dari zauj atau suami, au wakilihi, atau yang mewakilkan zauj. Jadi kalau qabul itu yang diucapkan oleh zauj atau yang mewakilkannya. Kalau misalkan tadi yang ijab itu wali atau yang mewakilkannya. Itu ya. Ilahuna Allah a'lam bishawab. Ya langsung sesi pertanyaan kalau misalnya ada yang mau nanya. Tapi mau jawab yang kemarin dulu ya. Mau menambahi. Yang kemarin tuh yang kasusnya janda itu, janda yang minta diwalikan oleh hakim, itu gimana? Itu boleh, karena kan kasusnya kemarin keluarganya itu tidak setuju karena ya nggak suka aja gitu kan. Maksudnya itu adalah asumsi pribadi, bukan yang sampai melanggar syariat gitu, misalnya beda agama atau suka mabuk-mabukan atau suka maksiat gitu, enggak kan. Nah maka kalau untuk kasusnya janda, karena dia itu sudah punya hak untuk memilih pasangan sendiri, berbeda dengan bikir atau perawan. Kalau bikir itu masih bisa dipaksa, bahkan walaupun dia geleng-geleng nggak mau, tetap orang tuanya nikahin, itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalnya janda tidak gitu ya. Nah ini selaras dengan surat Al-Baqarah ayat 232 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wa idza tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Yang artinya janganlah kamu menghalangi mereka, maksudnya para janda, untuk menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik atau patut. Udah saling senang juga, maksudnya untuk syariat dia nggak neko-neko gitu ya. Kalau masalah senang nggak senang itu kan ya hak setiap orang ya, beda-beda gitu. Jadi dia boleh untuk meminta diwalikan kepada hakim. Terus kemudian yang gimana kalau walinya yai itu ternyata kemarin sudah ada, cuma kita semuanya ngeblank.
jadi nggak langsung fokus ke situ. Itu ada di yang tambihun yang pertemuan kemarin, itu yang terakhir. Di situ ada kan ya juzu lil waliyi ayatawalla binafsihi au yuwakkila ghairah mimman ittasofa bisifatil wilayah. Jadi apalagi memang kemarin kasusnya abahnya itu memang hadir di situ, berarti kan beliau sudah mewakilkan kewalian atau hak wali beliau kepada hakim. Jadi boleh. Di sini kan tulisannya ya juzu lil wali ayatawalla binafsihi. Jadi wali atau ayah itu bisa nikahin langsung atau dia minta orang lain tapi yang masih dalam ahli wilayah atau orang yang bersifat wilayah. Yang bersifat wilayah itu kan termasuknya hakim. Dan wali itu juga dan yai itu juga bisa dikatakan hakim. Gitu ya. Udah. Kemudian untuk pertanyaan baru silahkan tanyain aja dengan bahasa yang apa adanya, nggak apa-apa. Yang baru di ngajiin. Masa gak bingung rek kalian? Apa kayak gitu? Apa-apa? Mesti udur-uduran. Gimana, Pak? Ya. Alirannya sesat apa enggak? Agamanya Islam. Walah ya boleh ta. Itu Islam, itu cuma ada di Indonesia doang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada di Indonesia doang, terus yang nikah di luar sana gimana? Gak apa-apa, asalkan salah satunya tidak sesat aja ya. Islam yang sesat tidak, janganlah. Maukah kalian disesatin? Oh, lagi punya pandangan sama orang sebelah. Biasanya kalau pertanyaan kan, aduh gimana ya caranya aku bisa jadi sama dia gitu. Yang penting nggak kayak mangu aja ya. Jadi beda agama itu yang temboknya lumayan tinggi. Kalau cuma beda satu ya lalu waton, satunya tidak. Satunya apa? Apa ya kalau itu? Bukan. Lagunya apa sih? Kalau kita kan ya lalu waton. Kalau sebelah Sang Surya. Ya. Apa? Tapi kan emang yang rada banyak ngomong itu, aduh ya Allah. Yang rada banyak ngomong itu kan sebenarnya tetangga-tetangga gitu kan. Kalau misalnya tahlilan pas suaminya gak ikut ya nggak bisa mimpin tahlil berarti kalau sebelah. Gitu aja sih, emang boleh lah, masih Islam juga. Kemarin yang nanya sampean juga? Iya, sama. Loh yang lain toh, ayo wajah baru ayo. Ayo. Seibu tidak sebapak. Yo. Wali nikah. Kan Todo itu masih ya, masih cuma ya urutannya ya tidak setinggi wali yang seayah. Kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Udah mau siap-siap ya?
banyak banget yang memungkinkan untuk ditanyakan. Gimana? Pak, jangan nanya. Apa? Ayo. Sebentar. Tapi tuh di sini hanya minal ab saja. Jadi emang kalau persusuan itu hanya ya dia mahram saja, tapi tidak punya apa namanya? Jadi kan cuma ya abul mar'a, ayah, kakek, terus saudaranya sampean. Saudaranya sampean yang seayah seibu. Seayah seibu dan habis itu yang seayah aja. Nah, nggak ada seibu. Enggak, berarti enggak ya. Terus fabanuhuma, terus keponakan, punya nggak keponakan? Punya keponakan. Keponakan laki-laki tapi enggak. Oh, tapi kalau saudara cowok, nah itu aja. Oh, seibu iku mang. Oke, selanjutnya adalah ammuha, paman. Paman ada punya? Ya udah itu. Paman dari ibu bapak atau ibu atau ayah aja. Seayah. Ada tapi. Nah. Terus sepupu laki-laki. Wes enak wes iku aja. Terus kalau misalnya nggak ada baru hakim. Ya. Kenapa lebih dekat sama yang dari ibu ta? Oh nggak apa-apa ya udah dideketin aja yang dari. Kan masih ada paman tadi, masih ada paman ya. Ayo. Allahumma. Oh, maaf iklan ya. Kerogi. Gimana? Hah? Boleh nggak kalau jejer? Boleh nggak? Pasangan itu ada ceweknya sama. Nggak apa-apa ya, asalkan jangan peluk-pelukan aja. Sabar atuh ya, sabar. Apa? Lebih baiknya yuk. Lebih baiknya jangan jejeran ya. Kan saya belum, ini kan masih proses akad kan. Berarti kan ya belum lah, sabar ya Allah nunggu akad. Jadi ya udahlah nunggu di kamar. Ini kayak Niki loh, nunggu di kamar. Baru qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur. Sah datang. Oh doa dulu, habis itu datengin, salim, foto. Kayak gini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang itu ya ada malah yang tunangan itu udah pas salim ngasih, enggak itu ya, tunangan itu cuma hitbah, cuma ngiket doang biar ini punyaku loh gitu loh.
bukan pas udah sah ya. Terus misalnya kalian mau prewed gitu gimana? Ya udah prewednya pas habis akad, jadi resepsinya habis prewed. Hah? Mas kawet? Pasca wed. Oh pas kawet, iya bener, pasca wedding. Tapi ya biar apa ya, biar bisa rada nempel gitu ya. Kalau misalnya belum sah nempel-nempel kan bahaya gitu ya po. Ayo yo lagi. Ya apa-apa itu yang belakang angkat tangan dari. Apa? Rada keras. Aduh gak denger kak, gak denger. Sabar. Apakah boleh? Ada sebagian pendapat apa Jan? Keturunannya bakal cacat kan. Oh. Apa boleh banget. Sama sepupu kan? Boleh, karena apa? Karena sepupu bukan mahram. Ya kalau misalkan kalian sama sepupu sendiri itu kalian gak kudungan biasa, karena aku loh dari kecil udah kebiasa main sama dia, itu bukan alasan lantas kalian jadi mahram sama dia ya. Jadi setiap orang yang tidak mahram dengan kalian boleh untuk menikah dengan dia. Tapi kok misalkan ada yang bilang iya emang ada di kitab itu bilang kalau misalkan menikah dengan yang dekat ya, dengan yang dekat maksudnya ya sepupu itu kan deket banget ya, anaknya tante atau paman, maka itu bukan cacat yo, nggak cacat yo, kurang kurus kayak kurang gizi, tapi ya ada juga sih yang sehat-sehat aja ya. Jadi ya nggak mesti. Tapi ya emang ada yang bilang lebih baik yang jauh gitu. Tapi kalau misalkan ya nggak apa-apa Rek, misalnya kalian udah seriknya sama yang lebih dekat ya nggak apa-apa. Oh, udah ini ngincer sepupu. Siapa itu tadi? Nggak apa-apa, gasin aja. Tadi kayak ngangkat tangan. Ayo. Iya. Loh. Like itu tuh. Nah. Ya Allah, boleh. Tapi kalau dauhnya siapa ya? Kalau nggak salah Mbah Mun apa siapa gitu. Saya pernah didauhi guru saya, dan guru saya itu katanya dari seorang kiai, entah itu Mbah Mun entah yang lain gitu ya. Mahar atau mas kawin itu tuh barokai. Jadi misal ya jangan dijual semua. Maksudnya disimpan dikit dibuat usaha, insya Allah barokah gitu. Boleh kalau misalnya dijual, boleh, karena itu udah haknya si istri. Misalnya sampean bagus gitu ya, mahar sampean, mas ini kita mahar ini, aku ikhlas kalau misalnya dibuat bangun usaha berdua gitu, nggak apa-apa. Udah siap. Planning apa-apa. Paman tapi tiri itu apa sih? Seayah berarti apa tiri itu apa? Tiri itu seayah apa seibu tok? Berarti kasusnya sama, ibunda. Tapi kalau misalkan sepupu laki-laki, nggak tahu. Kalau dari ibu kandung,
Kalau dari ibu? Kalau dari ibu ada cuma tiri juga. Saudara tiri dari Aduh. Bentar. Tapi seibu. Oh, seibu ya. Wes hakim ay. Hakim. Ya kak KUA. Iya. Iya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya secara negara ya harus ada administratifnya juga, administrasinya juga. Jadi tetap KUA, misalnya pihak KUA nyuruh kiai itu tetap tercatat, intinya harus tercatat. Jangan mau ya siri-sirian kalian, jangan mau. Nanti soalnya ruwet di administrasi negaranya. Ntar yang dirugikan itu pihak cewek soalnya. Ya, anaknya tidak punya akta, susah sekolah buat mana-mana. Hah? Iya kalau misalnya di secara Jadi kalau misalnya nikah siri dulu dek, nanti saya ndak mau, jangan ya, ndak usah. Maunya yang langsung aja, jangan siri-siri, ngapain langsung publik. Oke, apalagi yang pelajaran sekarang nggak ada dah. Apalagi udah lumayan banyak wajah baru, ayo yang belum berwajah. Yang belum berwajah. Kayak pas waktu pernikahannya Luna Maya itu kan itu kan rame kan, ada yang bilang lo itu gak sah itu karena masih antara ijab sama kabulnya, dia tuh si cowok gak langsung si Maxim itu Maxim itu dia gak langsung ngomong saya terima nikahnya gitu, padahal itu jaraknya cuma berapa menit berapa detik gitu. Intinya itu masih gugup gitu ya si Maximnya, masih nafas dulu gimana, ada yang bilang gak sah gini. Padahal itu ya tadi kalau misalkan bisa dengan nafas atau batuk atau dehem, saya terima nikahnya gitu, biar lebih maju nggak apa-apa. Terus atau dipisah dengan waktu yang menurut uruf itu masih nggak putus. Kalau putus misalkan hanya sejam yo, atau misalnya udah 15 menit si wali udah kayak vibes-nya itu udah kayak nggak nyambung lagi gitu. Itu loh. Itu putus. Toilet jelas putus, dia melakukan hal lain. Ayo yang lain. Gimana misalnya ketika menikah, kan di situ misalnya tidak ada maharnya misalnya berangkat kalau sholat misalnya. Ternyata pas hari H berangkat kalau sholatnya ketinggalan.
seperangkat alat sholat itu kayaknya cuma tambahan aja gak sih? Yang penting kan uangnya. Maksudnya yang ada nilainya gitu loh. Kayak seperangkat mekena loh. Maksudnya mekena. Nah itu cincin beda lagi. Itu ibarat kayak perhiasan nggak berharga dari besi. Itu kan disamain walaupun perhiasannya itu cuma gitu tok gitu loh kak. Gitu tok loh. Uangnya ketinggalan, tapi dia sebelumnya udah apa namanya apa ya, janji uangnya segini gitu, maharnya segini. Yang penting nanti dikasihin nggak apa-apa. Harus saat itu apa enggak ya? Kalau misalkan idealnya itu langsung saat itu. Iya harusnya. Kalau nanti diambilin dulu gitu ya, maksudnya? Nggak tahu. Kayak apa? Iya. Tapi itu kan kayak pasti gitu, pasti nggak? Pasti, maksudnya pasti diantar apa enggak? Kehadirannya kayaknya nggak sebegitu sih ya, ntar dulu sementara. Yang penting itu bakal dibayarin beneran gitu loh. Tapi kalau misalnya masih kayak 50-50 nggak bakal dibayar, kayaknya nggak bisa. Tapi ditampung dulu. Iya, bentar ya. Tapi itu udah ada keridoan dari si siapa? Si perempuan. Ada nggak? Ada. Si perempuan udah ridho misalkan nanti ya diambilin dulu gitu. Nggak apa-apa. Kan sebenarnya itu kan hak perempuan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ditanyain dulu lagi. Berarti nggak boleh ya kalau misalnya maharnya cuma seperangkat alat sholat doang tanpa ada uangnya. Setahunya saya. Seperangkat alat sholat dibayar tunai gitu kan? Nah, itu cuma embel-embel gak sih? Apakah tidak boleh dengan seperangkat alat sholat? Setahunya saya itu mahar itu yang bernilai, yang ada nilainya. Mekena sekarang kak, kecepatan. Mekena sekarang ya udah cuma dipakai tok, maksudnya nggak ada yang bisa dibuat untuk selanjutnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ayo. Itu kak contoh ini kurang dengar. Misalnya ada mahar sudah ditentukan bayar berapa. Contoh hai. Maksudnya contoh 500 misalnya mahal kurang. Kurang 2,5. Nah itu ketika apa dibayar kredit
dibayar kredit. Kalau masalah kalau masalah sah. Tapi ya harus benar-benar, karena tadi disebutkan kan 500, ya kan? 500 tapi nyicil, ya. Boleh tidak pakai kata tunai, kan belum lunas. Tunai bohong no berarti. Berarti dibayar gitu pelan-pelan. Loh, tapi bohong gimana? Tapi sebenarnya gini, misalkan disebutan di perjanjiannya, jadi sebelum akad itu udah janji nanti maharnya segini, misalnya 500. Terus pas akad itu cuma disebutin yang ada dulu ya, yang ada dulu biar tunai gitu, biar lantang. Saya 250. Nah, itu tetap nanti yang dibayar 500 tetepan. Yang sudah disepakati. Jadi ya gitu inisiatifnya. Ntar habis pas. Anu. Kalau nikah lari kan walinya udah tapi salah satu walinya kan masih ada, cuma mungkin nggak setuju, jadi dua itu sah kan kalau Nah, nikah lari itu perempuan ya? Perempuan, maksudnya perawan. Nggak boleh. Karena kalau misalnya perawan itu dia lebih ketat daripada janda. Karena kalau perawan dia tuh masih ada wali mujbir, jadi dia tuh masih bisa dipaksa nikah, walaupun saya nggak cocok masih bisa dipaksa, walaupun mau enggak tetap si wali masih bisa mengawinkan dengan orang itu. Jadi harusnya nggak sah, soalnya dia masih ada ahli wilayah, apalagi ayah yang akrab. Jadi walaupun dia mau lari ke negara mana pun, kalau jadi sifat kewalian ayah ini tidak putus walaupun mau ke negara mana gitu. Kecuali misal yang dipasangkan oleh ayahnya itu adalah orang yang fasik misal ya, atau orang yang nggak seiman. Nah itu tuh baru masih, berarti kan si ayahnya ini udah melanggar syariat ya, maksudnya menjodohkan anaknya sama orang yang nggak bener lah ibarat. Nah itu boleh pindah lanjut ke wali sebelumnya. Nggak bisa kalau langsung wali setelahnya nggak bisa kalau langsung tiba-tiba hakim gitu, nggak bisa. Karena hakim pun dia harus lihat dulu, ini nggak langsung hakim, harus ada dilihat ini masih ada wali akrabnya apa enggak. Kalau benar-benar udah nggak ada, baru dia oleh hakim. kalau mulai Bohong. dalam titik dia tinggal dia sendiri nggak ada saudara. Nah itu tanggungannya itu dia, tanggungannya wanitanya. Iya berarti nggak sah akadnya. Apalagi ada kebohongan, ada penipuan di situ, nggak boleh. Jangan coba-coba berpikiran untuk lari-larian. Berarti misalnya dia mau alak kan, menikah, keluarganya kan semuanya Kristen, nanti langsung ke walinya wali hakim. Apa tidak apa-apa? Tapi di sini tidak seharus seiman. Wali tidak harus seiman ya? Se. Ya apa sih? Iya, langsung hakim berarti. Iya, soalnya kan dakaron musliman adilan.
Akilan. Ya. Yang penting masuk Islam, yang penting asyhadu. Nah. Akadnya maksudnya gimana? Karena di zaman nikah ini beda dari wanita Islam, laki-laki Kristen, dan sebaliknya. Oke gitu. Itu kabul. Oh, beda agama. Iya kan? Oh, tak kira yang cowok tadi udah masuk Islam. Enggak. Oh, enggak apa-apa, yang penting itu udah asyhadu ya. Kalau sampean? Kalau beda ya? Bisa. Jadi harus masuk dulu. Harus login. Iya. Allahumma. Ayo, apa lagi? Habis, besok lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.